Oke. Hari ini kita mau bahas kitab Yesaya. Nah, ini salah satu kitab nabi-nabi ya, yang ditulis oleh Yesaya. Ya garis besarnya waktu kalian belajar studi PL dulu sudah tahu lah ya tentang siapa Yesaya ya dan kitabnya. Jadi menurut tradisi Yesaya itu adalah anak dari Amos, ya kan? Arti Yesaya itu keselamatan dari Allah. Nah, dia berasal dari suku Yehuda dan Nefi ya. Nefi itu berarti keponakan dari Raja Amasya ya, yang memerintah di Yehuda ya tahun 796 sampai 767 sebelum Kristus. Yesaya sendiri diperingati oleh gereja setiap tanggal 9 Mei. Ya, saya pernah tulis tentang kehidupan Yesaya, kalian bisa baca di situ. Nah, kitab ini ditulis pada pemerintahan ini ya. Coba baca Yesaya 1 ayat 1. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah diberikan Yesaya dan Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Iya. Itu pada masa pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Itu adalah raja-raja Yehuda. Jadi sekitar tahun 745 sampai 680 lah ya. Sebelum Kristus. Oke, atau kira-kira 25 tahun sebelum kerajaan Israel itu jatuh ke tangan bangsa Asyur. Ya. Kira-kira 25 atau 40 tahun sebelum kejatuhan bangsa Israel. Nah, tema utama kitab ini kan tentang apa ya? Seruan pertobatan ya. Bangsa Israel kepada Allah, ya. Nah, Allah tuh menghukum bangsa ini yang tidak mau bertobat, tapi kemudian Allah menebus kembali, ya. Sehingga dalam kitab Yesaya itu jelas ya, nubuat-nubuat tentang Kristus yang adalah penebus manusia. Oke, misalnya Yesaya pasal 7 itu kan bahas tentang nubuat tentang Theotokos. Ya. Nubuat tentang Bunda Maria. Nah, khususnya itu pasal 7. Nanti kita coba lihat di situ ya. Kemudian juga tentang Kristus jelas ya, misalnya Yesaya pasal 53 ya, tentang penderitaan Kristus. Oke. Nah, sehingga kitab Yesaya ini satu nubuat atau penglihatan gitu ya tentang Allah yang menghukum bangsa Israel, tapi Allah yang juga menebus mereka. Nah, tentu tebusan ini satu penglihatan ya, satu nubuat tentang kedatangan Kristus. Nah, penglihatan Yesaya ini kan begitu jelas ya, sampai seolah-olah itu Yesaya itu bukan bernubuat, tetapi kayak bercerita tentang sejarah ya. Ya. Gitu. Nah, di dalam kitab Yesaya juga bagaimana pentingnya peranan manusia ya dalam hal meresponi panggilan Tuhan ya, seperti iman dan pertobatan. Ya. Nah, latar belakang kitab ini muncul ketika bangsa Asyur itu sedang berkuasa, sedang jaya-jayanya, ya di bawah pemerintahan Tiglat-Pileser itu kan.
gitu. Tapi Yesaya melihat bahwa bangsa Israel, yaitu kerajaan utara itu akan jatuh ya ke bangsa Asyur. Sekaligus memperingati bangsa Yehuda, bangsa Israel di selatan, ya, tentang kejatuhan bangsa Israel. Oke, nah itu kira-kira latar belakangnya tentang kitab Yesaya. Penulisnya orang Yehuda dari suku Yehuda, namanya Yesaya, anak dari Amos. Kira-kira itu ditulis abad ke-8 sebelum Kristus ya, atau tahun 745 sampai sekitar 680. Tema utamanya adalah ya kita bisa baca Yesaya 1 ayat 4 ya, coba baca. Yesaya 1 ayat 4. Celakalah saya berdosa kalau menyalahkan keturunannya jahat-jahat anak itu. Mereka meninggalkan Tuhan, menistai dan kudus Allah Israel dan paling kudus. Iya, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Itu kejahatan-kejahatannya. Ya, sehingga Allah menghukum mereka, bangsa yang tidak bertobat, tetapi juga Allah menubuatkan dengan ada seorang penebus untuk mereka. Ya. Tetapi bangsa ini harus meresponi akan panggilan dan visi dari Tuhan. Oke, nah Yesaya itu menceritakan ya tentang Kristus atau tentang Mesias ini sangat detail. Kayak dia bukan bernubuat lagi, tapi seolah-olah bercerita tentang sejarah. Ya, misalnya tentang penderitaannya, kebangkitan dia, ya, bahkan kerajaannya yang akan didirikan. Nah, itu kira-kira tema besarnya, tema utamanya ya. Latar belakangnya ini ketika bangsa Israel akan dihancurkan oleh bangsa Asyur, sehingga ada seruan-seruan pertobatan. Ya. Nah, kita mulai dari Yesaya pasal 1 ayat 1. Coba kita baca teks Indonesianya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi ini ditulis untuk Yehuda dan Yerusalem, ya, pada zaman raja-raja Yehuda. Nah, karena ini kelas eksegesis, kita mesti lihat juga teks aslinya. Ya, sudah lihat di situ. Nah, coba baca. Hazun, terus Hazun itu artinya vision ya, penglihatan. Lalu Yesayahu, ya, penglihatan dari Yesaya. Ben Amos, anak dari Amos atau Yesaya bin Amos. Terus Aser, which Hazah, ya, artinya which he saw, yang dia lihat. Oke. Lalu Al Yehuda, tentang Yehuda, ya. Lalu Yerusalem, ya, dan tentang Yerusalem. Lalu apa? Bime Uzia. Bime itu artinya pada zaman Uzia, ya, ini nama rajanya, Yotam, Ahaz, Hizkia, lalu Malki itu artinya raja ya, raja-raja Yehuda. Nah, itu kira-kira. Kalau diterjemahkan secara literal ya kita bisa lihat
di RSV ini juga bagus ya. The vision of Isaiah, the son of Amos, which is so concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Nah, tentu pertama kan kita mesti terjemahkan. Ya kan? Diterjemahkan, terus kalian lihat konteks historisnya. Ya toh? Nah, ini ditulis pada zaman apa? Sudah jelas di situ. Nah, kalau konteksnya kalian pelajari lagi pengantar PL misalnya atau pengantar Yesaya. Ya. Kalian bisa banyak buku-buku yang nulis itu. Oke. Nah, and then kalian lihat sintaksisnya di sini. Ya. Nah, sintaktik poinnya atau sintaktik kontennya itu kan satu poin nih penting, yaitu penglihatan Yesaya, ya kan? Penglihatan Yesaya yang dia lihat tentang Yehuda dan Yerusalem. Oke, jadi penglihatan Yesaya anak Amos yang dia lihat tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, itu jelas satu poin ya kan, satu konten. Nah, di Ibrani-nya memang nggak ada sintaktik formnya, tapi dari sini kan kita bisa lihat kalimat intinya di mana, the vision ini, penglihatan ya kan, ada penglihatan Yesaya. Oke, nah itu sintaktik poinnya. Satu poin di situ, satu konten. Nah, baru kita lihat semantiknya atau secara patristiknya apa, spiritual meaning-nya apa tentang ayat 1 ini. Ya kan? Nah, misalnya kita lihat di sini. Yesaya 1 ayat 1 ya. Saya ada tulis seperti ini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Kata penglihatan itu hazuk itu ya. Hazun itu maksudnya apa itu? Vision itu. Kenapa kok dipakai kata vision, penglihatan? Nah, ini kita harus cari apa maknanya atau spiritual meaning-nya. Ingat, spiritual meaning itu berarti kita mencari makna di balik teks itu secara rohaninya. Ya, baik. Kemarin kita sudah belajar secara patristik, eklesial, ya, dan juga secara liturgical, exegesis liturgical. Oke. Nah, memang tidak semua teks Perjanjian Lama itu dipakai dalam sembahyang atau ibadah. Ada teks-teks tertentu. Ya, tapi paling tidak misalnya secara patristik kita mau belajar apa sih misalnya kata Bapak-bapak gereja tentang ini. Ya. Nah, kita bisa lihat misalnya di dalam ini ya, Catena Bible Yesaya 1 ayat 1 nih. Nah, apa misalnya kata Basil? Nah, ini ada. Apa kata Cyril? Ya, apa kata dari Eusebius of Caesarea atau Hippolytus? Ya, atau Zeron. Nah, ini ada satu referensi yang bisa kalian pakai waktu menjelaskan tentang the vision ini. Apa arti vision ini? Penglihatan maksudnya apa? Nah, misalnya kalau di Bible Box itu kan kata hazuk ya. Kita bisa bandingkan dengan Septuaginta, jangan lupa. Jadi eksegesis kita unik. Kita juga membandingkan dengan bahasa Yunani-nya atau versi Septuagintanya. Nah, misalnya di situ kata Septuagintanya apa? Ini apa?
Horasis, ya kan? Artinya the vision. Kalian bisa klik kanan, lihat apa namanya leksikonnya. Horasis itu maksudnya apa? Nah, di sini artinya vision, sight, appearance, ya. Atau lihat kamus lain, misalnya dari Low dan Nida, ini ada vision, ada appearance. Tapi yang lebih tepat vision. Vision itu maksudnya apa? Dia dijelaskan di sini. Ini adalah satu penglihatan yang dialami karena Tuhan memberikan apa? Supernatural power. Ya, atau divine illumination. Sehingga sudah jelas, ayat 1 itu mengatakan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini adalah iluminasi dari ilahi. Atau apa namanya? Some divine or supernatural power. Nah, sehingga Yesaya ini bukan mengarang cerita, tetapi dia bisa melihat ke depan, makanya vision. Ya, vision itu artinya apa ini? Nih, kamu baca ya. An event in which something appears vividly and credibly to the mind. Jadi satu kejadian yang muncul secara nyata dan bisa dipertanggungjawabkan di dalam pikiran kita. Jadi ini bukan menghayal atau berilusi, ya, berhalusinasi gitu, ya kan? Atau bukan sedang bermimpi. Kalau bermimpi atau menghayal kan nggak bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Nah, karena itu dari diri sendiri. Nah, sedangkan kalau penglihatan itu bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Nah, makanya di sini dikatakan something appears vividly and credibly to the mind, although not actually present, tapi walaupun belum terjadi sekarang, but implying the influence of some divine or supernatural power of agency. Tapi akan terjadi karena memang ada iluminasi dari kuasa supernatural atau kuasa ilahi. Nah, kalian harus tahu, oh ini dipakai kata horasis atau hazun. Berarti ini bukan sekedar penglihatan biasa. Ya, ini bukan kayak hanya sekedar nubuat, tapi bisa dipertanggungjawabkan, ya, dan bukan hayalan, begitu. Tapi ini adalah satu penglihatan pada masa depan, ya. Something appear vividly and credibly to the mind. Nah, ini kata horasis itu artinya. Atau kalau kalian lihat Ibrani juga boleh, klik kanan hazun, dan then kamu ke lexicon browser, lihat arti katanya. Misalnya kita bisa pakai yang standar ya, contohnya TWOT ya, ini boleh pakai banyak ya. Kalau di Ibrani itu TWOT, BDB ya, ini dua ini biasanya lebih standar. TWOT misalnya nih, kata hazun itu artinya apa? Ini vision ya. Nah nih kamu bisa baca di sini. Oke, atau misalnya kamu pakai BDB. Nah, ini ada kata vision. Vision, ya. Vision in the night, divine communication. Nah, ini atau prophecy. Ya. Oke, hazun itu berarti apa? Komunikasi ilahi. Makanya disebut nubuat. Nah, dari kata ini aja kan kita udah tahu kata hazun atau orasis ini artinya apa? Ini bukan penglihatan biasa, tapi penglihatan ilahi. Ya. Yang secara jelas dinyatakan kepada Yesaya. Makanya kalau kita baca kitab Yesaya itu dia kayak cerita sejarah ini. Ya.
Padahal belum terjadi, tapi seolah-olah dia udah bercerita tentang itu masa lampau gitu. Saking jelasnya bahwa Yesaya itu bisa melihat tentang Kristus misalnya, tentang Theotokos misalnya, tentang kebangkitan Kristus misalnya, tentang penderitaannya misalnya. Ya, nah makanya dipakai kata horasis atau hazin. Oke, nah itu yang kalian perlu jelaskan nanti di dalam semantik kontennya. Bahwa Yesaya anak Amos ini disebut nabi ya, karena dia menerima penglihatan itu. Ya, nah ini bukan kayak penglihatan asal-asalan, tetapi campur tangan ilahi. Nah, tentu kita percaya ini adalah tuntunan dari Roh Kudus. Ya, coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, coba baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat dan menyatakan kesalahan, mengubah kelakuan, mendidik orang dalam. Iya, diilhamkan oleh Allah itu artinya diilhamkan itu penulis Alkitab itu misalnya seperti Yesaya itu apa? Diterangi oleh Allah, oleh Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu tentang anak, tentang Bapa. Ya. Jadi vision ini nggak bisa lepas dari terang ilahi, itu penting. Tapi memang dialami oleh Yesaya, pikiran Yesaya sendiri. Tapi itu pikiran dari Roh Kudus melalui Yesaya. Sehingga memang ada semacam kayak sinergi ya antara apa yang Yesaya tulis, Yesaya lihat, yang dia pikirkan. Nah, itu bercampur dengan terang ilahi. Nah, itu penglihatan. Ya. Nah, di sini coba kita lihat. Misalnya, dia yang tidak mengerti, biarkan dia mendengarkan, dan yang mengerti dia, dan dia yang mengerti, dan orang lain mendengarkan akan diselamatkan. Kita sebagai manusia dapat mengenal Allah dari alam yang diciptakan, dan lebih jelas lagi dari orang-orang yang diilhami Allah, dan lebih jelas lagi dari Tuhan Yesus. Nanti lebih jelas lagi dari Tuhan sendiri, ya kan? Oke, orang-orang yang diilhami Allah sebelum Kristus adalah para nabi. Di antara yang pertama adalah Yesaya anak Amos. Ya, Roh Allah membuka penglihatannya dan dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Nah, itulah penglihatan. Berarti ini spesial, hanya buat Yesaya yang bisa melihat. Oke, tidak semua orang bisa melihat. Itulah sebabnya dia menyebut pesannya kepada umat Israel sebagai penglihatan. Karena itu hanya dia yang mampu melihat. Bagaimana para nabi melihat rahasia surgawi dan peristiwa masa depan tidak dapat dijelaskan. Itu hanya dapat dialami oleh mereka yang mendapat karunia dari Roh Kudus. Oke? Nah, maka kalau istilah penglihatan, berarti ini memang satu karunia dari Roh Kudus. Penglihatan para nabi suci itu benar karena kata-katanya dan penampakan surgawi dan penglihatan ini serta kebenarannya dikonfirmasi di kemudian hari. Nah, jadi penglihatan itu harusnya sesuatu yang pasti terjadi di kemudian hari. Kalau tidak terjadi itu bukan penglihatan atau nubuat, tapi penipuan, hayalan, ya gitu ya, atau ramalan-ramalan nabi palsu begitu. Tapi ini bukan ramalan. Ini nubuat. Apa beda ramalan dengan nubuat? Kalau ramalan tidak terjadi, Pak. Kalau ramalan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Bisa terjadi, bisa enggak. Kalau enggak terjadi ya nanti alasannya kadang masuk akal, kadang enggak gitu ya, yang enggak masuk akal. Tapi kalau namanya penglihatan itu dari surgawi. Makanya ada karunia roh atau pemberian dari Roh Kudus. Ya. Jadi kalau disebut nabi karena mendapat karunia nabi, karunia penglihatan itu.
Mereka benar karena mereka melayani untuk kebaikan manusia, mengubah mereka dari kejahatan menjadi kebaikan. Seperti Yesaya ini menyerukan pertobatan. Ya. Lebih jauh lagi itu benar karena para nabi dengan berani menyatakannya tanpa memperhatikan penderitaan yang menimpa mereka. Dan bahkan tanpa memperhatikan kematian pahit yang dialami oleh mereka. Jadi kalau sudah mendapat karunia penglihatan, ya apapun resikonya itu dihadapi. Tidak ada nabi yang takut memberitakan atau menyatakan penglihatan itu. Walaupun misalnya nyawanya sendiri jadi taruhannya. Ya. Apa yang Yesaya terima dari dunia dan dari manusia untuk penglihatannya? Dia terima kekayaan nggak? Kehormatan atau panggilan mulia? Dia nggak dapat dari dunia. Oke? Orang-orang Yahudi memotongnya menjadi dua. Ya, inilah kekayaan, inilah kehormatan, inilah kemuliaan Nabi untuk menderita demi kebenaran Allah. Nah, jadi kalau Yesaya dikasih penglihatan, berarti taruhannya itu nyawanya sih. Karena apa yang dia beritakan itu kebenaran, dan kebenaran itu kayak obat pahit ya, yang kita mesti minum supaya sembuh. Dan yang namanya pahit itu manusia itu nggak suka. Makanya banyak yang kena kencing manis kan. Nggak ada kencing pahit. Gitu. Karena kita nggak suka yang namanya pahit. Nah, sementara penglihatan dari Allah itu akan pahit bagi mereka yang berdosa. Tapi bagi mereka yang hidup benar, itu suatu sukacita. Ya sama seperti kayak Allah itu adalah api yang menghanguskan bagi orang berdosa, tapi yang memurnikan bagi orang benar. Jadi Allah yang adil gitu. Ya. Nah, apa yang didapat Yesaya? Yesaya itu nggak dapat kemuliaan dari dunia, kehormatan dunia, kekayaan dunia. Tetapi ini satu responsibility dia bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia lihat, itu kebenaran dari Allah. Itu mesti berani katakan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu marilah kita mendengar para nabi Allah karena mereka adalah jalan menuju ke kota Raja Agung. Jadi hari ini misalnya kita baca kitab Yesaya. Kitab yang kira-kira sudah 27 abad. Ya kan? 2700 tahun yang lalu. Oke. Yang sampai sekarang udah berapa generasi masih membaca. Sampai kita ini sekarang. Mungkin nanti anak cucu kita. Nah, waktu kita baca, ini adalah satu penglihatan yang sekarang kita baca itu dalam konteks ini jadi kebenaran ya, karena Kristus, gitu, ya kan? Sehingga waktu kita baca kita relevan karena ini adalah kebenaran. Kalau ini cuma nubuat masa lampau untuk apa? Nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi karena ini adalah kebenaran dari Allah, walaupun yang ditulis Yesaya ini masih dalam wujud penglihatan nubuat, ya. Tetapi ini satu kebenaran yang digenapi. Nah, sehingga kita perlu belajar kebenarannya. Gitu. Apa sih kebenaran dari kitab ini? Nah, itulah sebenarnya kalian pelajari dan perlu ajarkan atau ceritakan gitu. Ya. Nah, mereka adalah sinar matahari kebenaran Kristus yang ditempa jauh menerangi manusia dengan cahaya surgawi, mengarahkan matahari kepada mereka. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat Basil the Great mengatakan apa tentang ini. Oke. Nah, ini misalnya. Nah, Basil mengatakan kata penglihatan ini berarti apa? Bahwa Yesaya itu mendapat iluminasi dari Roh Kudus untuk memahami misteri Allah. His mysteries. Oke? Jadi kata penglihatan artinya apa?
Apa? Karunia dari Allah, yaitu Roh Kudus, karunia Roh Kudus untuk memahami misteri Allah. Nah, sehingga untuk memahami pikiran Yesaya itu mesti diterangi. Karena sesuatu yang misteri itu kan kalau nggak diterangi kita nggak bisa lihat gitu. Soalnya belum terjadi. Yang terjadi aja kamu lupa, ya kan? Apalagi yang belum terjadi. Gitu. Nah, that's why the Spirit illuminate us for the comprehension of His mystery. Nah, makanya Nabi Yesaya itu meletakkan kata vision itu di kalimat awalnya. Ya, nah kalau kita perhatikan kitab ini langsung kata hazun yang ditulis pertama, ya kan? Nah, berarti ini penting banget. Nah, kita harus cari maknanya. Nah, kalian bisa kutip dari Basil ini. Oh, kata penglihatan ini artinya apa? Ini diparafrase. Ya. Nah, gitu. Kata penglihatan itu artinya apa? Ini adalah karunia Roh Kudus mengiluminasi, menerangi pikiran Yesaya tentang misteri Allah. Ya. Dan ini memulai kitabnya itu dengan kata itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia menerimanya bukan karena kepintaran dia atau karena pengetahuan dia, ya, tapi proclaiming the meaning of the word that has been impressed on his mind. Tapi menyatakan apa yang dia tulis itu adalah yang dicetak ke dalam pikiran dia. Sehingga apa yang dia tulis itu benar firman Allah, bukan sekedar kata-kata Yesaya. You see? Ya. Nah, ini pakai istilah impress. Impress tahu nggak? Impress itu kayak stempel gitu. Dicetak di stempel. Nah, oke. Ini kata yang menarik ini, impress. On them the knowledge of his own will. Ya. Jadi kayak di stempel atas pengetahuan dari Yesaya. Nah, ini kata Basil the Great. Ya. Nih, coba. Bisa, pahami. Kelihatan nggak? Coba ulangi. Yuk, Citra. Apa yang dikatakan Basil? Ini. Marni, apa? Seperti kayak ada impress dicetak dalam pikiran Yesaya. Sebab ini hal-hal yang misteri yang nggak mungkin manusia itu bisa nangkap, ya kan? Our God is a mystery. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang misteri. Artinya apa? Di luar jangkauan pikiran manusia. Makanya harus ada Roh Kudus yang menerangi pikiran manusia. Nah, itulah penglihatan itu. Ya. Jadi penglihatan itu bukan berarti Yesaya itu bisa lihat tembus pandang. Misalnya lihat baju kamu pakai apa gitu. Ayo. Nah, gitu. Bukan itu. Ya. Tapi apa? Dia bisa menembus batas-batas ruang dan waktu. Itulah misteri. Ya, Allah di luar batas dan waktu, ruang dan sebagainya. Nah, Yesaya itu bisa menembus itu. Kayak kita bisa melihat tembus dinding, di balik dinding itu ada apa. Nah, itulah makanya perlu illumination. Tapi ada satu kata menarik di sini, kata impress. Nah, artinya apa yang dia lihat itu berasal dari Allah karena pikirannya itu seperti dicetak di situ. Ya. Bukan pengetahuan Yesaya doang, tapi pengetahuan Yesaya itu benar-benar sudah diimpress oleh Allah. Ya, ini dikatakan oleh Basil. Nah, tadi yang saya tulis juga kan bahwa
ini adalah penampakan surgawi, gitu. Ya, penampakan, misalnya biasanya itu melihat Allah itu kudus, kudus, kudus. 3 kali kata kudus, kudus, kudus. Apa yang dia lihat itu adalah penglihatan surgawi, yaitu Allah Tritunggal itu. Ya, jadi dari surga itu yang turun yang kita lihat sekarang. Maka kayak ibadah itu sebetulnya replika dari surga. Nah, kalau sekarang ibadah sekarang kan cipta-ciptanya sendiri ya, gitu. Atur-atur sendiri, suka-suka sendiri, ya kan? Bukan replika dari ibadah di surga itu. Nah, kalau ibadah orang Yahudi itu replika dari mana? Dari surga, dari Allah. Allah yang suruh ini, bikin ini, korbankan ini, buat tabernakel, buat bait Allah itu seperti ini. Lalu ibadahnya seperti ini. Nah, itu replika dari surga, dari Allah. Nah, itu yang diteruskan oleh gereja sampai sekarang dalam bentuk liturgi dan sebagainya. Jadi bukan ibadah yang dicipta oleh manusia, tapi yang dilihat oleh para nabi, misalnya ya, oleh Musa, oleh para nabi, lalu diteruskan oleh bangsa Yahudi, habis itu orang-orang Kristen. Nah, kemarin kita pelajari misalnya dalam berbagai liturgi itu. Nah, itu ibadah karena melihat ibadah di surga itu seperti itu. Ya, ada nyanyiannya, ada apa namanya, litaninya dan sebagainya. Nah, itu kayak replika dari surga karena penglihatan tadi. Oke, ada pertanyaan nggak tentang pasal 1 ini, ayat 1 ini? Misalnya coba latihan ya. Apa kata Cyril ya tentang ayat 1 ini? Ayo. Kalian paraphrase coba. Ini. Hah? Kurang besar ya? Ya. Oke. Nah, kata vision itu artinya apa di sini? Berarti apa yang ditulis oleh Yesaya penuh dengan apa? Hidden meanings. Iya. Tadi yang Basil bilang misteri. Ya kan? Is pregnant with announcement of divine mystery. Nah, ini menarik ya. Pregnant itu tahu nggak? Hamil. Mengandung. Mengandung apa? Mengandung hal-hal yang misteri yang siap dilahirkan. Kayak kamu mengandung bayimu belum kelihatan, masih dalam perut, tapi siap dilahirkan. Sama, misteri Allah itu seperti kayak orang mengandung, masih di dalam perut, belum bisa dilahirkan, tapi siap dilahirkan. Gitu. Announcement-nya. Oke. Nah, misteri itu nanti berujungnya kepada apa? Kristus puncaknya. Maka ada Ibrani pasal 1 itu kan, ayat 1 sampai 4 itu, pada mulanya Allah berbicara lewat nenek moyang kita, lewat para nabi kan gitu kan. Sekarang lewat anaknya yang tunggal. Oke? Apalagi dia katakan di sini. Nah, oleh sebab itu, kita yang baca kitab Yesaya ini atau belajar ini haruslah apa? Rajin mencari apa? Simbol-simbol, ya kan? Namanya penglihatan kan? Simbol-simbol atau tanda-tanda di balik penglihatan spiritual itu yang ada di dalam teks itu, supaya kita mendapat apa? Spiritual meaning atau spiritual insight. Oke? Nah, sini mengatakan karena ini penglihatan, kita harus tentukan dulu historical meaning-nya. Ya, yang tadi kita udah baca ya, historical meaning itu kayak teksnya secara historis ya. Tapi juga cari spiritual meaning. Itulah kitab suci. Sebab apa? Kenapa spiritual meaning? Karena ada pengajaran Roh Kudus. Masih ingat nggak pertemuan-pertemuan awal itu? Udah lupa lah ya. Kan kalian belajar buat lupa. Ya. Makanya saya rekam. Nah, dengerin lagi. Ya. Sebab apa yang kita baca yang namanya ini ya, itu semua punya spiritual meaning. Why? Karena itu
pengajaran dari Roh Kudus, spiritual meaning-nya. Oke, nah sehingga dari situ kita baru bisa dapat benefitnya atau berkatnya. Tadi saya cerita sama anak yang baru itu, ya. Kamu lihat Alkitab ini, fisiknya kelihatan, gitu. Sama kayak kamu lihat, misalnya makanan inilah atau minuman ini, ya, fisiknya kelihatan. Tapi kalau kamu tahu ini air, tahu doang, ini air, mungkin kamu bisa sampai bikin rumus kimianya, H2O misalnya kan, terdiri dari hidrogen dan oksigen, maka jadilah air, senyawa, ya kan, senyawa dari hidrogen dan oksigen. Nah, kamu tahu banyak tentang air, tapi kamu nggak minum air ini, nggak masuk ke perutmu, ada benefitnya nggak? Nggak ada benefitnya. Ya, karena kamu cuma tahu, tapi kamu tidak minum. Nah, sama seperti Bible ini. Kamu tahu, ini Bible. Secara historikalnya kamu tahu. Kamu tahu ini juga kitab suci, ini ilhami Roh Kudus dan sebagainya. Ya kan? Tapi kamu nggak pernah masukkan ke dalam hati. Sama kayak minuman ini, kamu nggak minum ke dalam perutmu. Kitab suci juga sama. Kamu nggak pernah masukkan ke dalam hati. Ada benefit? Nggak ada. Jadi kamu cuma tahu historical meaning, kamu nggak dapat spiritual meaningnya. Ya. Nah, apa yang ada di dalam makanan atau minuman itu yang kelihatan airnya, tetapi sebetulnya kenapa kok waktu kita minum atau kita makan, kita jadi punya tenaga, punya energi. Sebab apa yang kelihatan itu di dalamnya itu ada kalori, ada energinya. Ya, misalnya kalian beli Indomie lah atau makanan apapun lah ya. Kan bisa baca di situ komposisinya kan. Karbohidratnya berapa, protein berapa, vitaminnya ada kan gitu kan. Yang sering makan Indomie kan pasti tahu lah ya. Sampai hafal kalorinya berapa kan. Nah, misalnya 100 kalori. Nah, kalorinya kamu bisa lihat nggak? Enggak, yang kamu lihat tuh tepungnya, mie-nya kan gitu. Nah, sama seperti firman Tuhan. Kamu lihatnya teksnya, historicalnya. Oke? Ya, waktu Yesaya tulis itu masih misteri. Gitu loh. Nah, sekarang kita bisa lihat karena kita bisa baca. Tapi di dalamnya ada apa? Iya, ada spiritual, ada energinya. Kayak misalnya nasi. Kamu hanya lihat nasi, tapi di dalamnya ada energi. Makanya kamu makan bisa kenyang. Kalau nggak ada energi, nggak akan kenyang. Kayak kamu coba lihat kapas. Kamu makan kapas misalnya. Energinya nggak ada, maka kamu nggak akan bisa kenyang. Gitu. Ya. Gitu. Nah, tapi karena makanan itu ada energinya, buat kamu kenyang, buat kamu bisa bertumbuh dan bisa beraktivitas kan gitu. Nah, sama seperti roh kita butuh makanan seperti ini. Tapi di dalamnya ada kalorinya, ada energinya. Kayak makanan tadi. Isi? Nah, energinya itu yang kita sebut sebagai tadi apa? Karunia atau anugerah. Kasih karunia, rahmat ilahi, anugerah Roh Kudus. Nah, itu. Waktu kamu makan, itulah jadi energi. Tapi kalau kamu cuma tahu, tidak pernah kamu makan, energinya masuk? Enggak. Sama kayak tahu kamu minuman, tapi kamu nggak pernah minum. Iya. Oke? Nah, sama seperti kita tahu ini, kita mesti punya masukkan ke dalam hati. Baru di dalam hati kita ada yang namanya energi. Ya, berarti waktu kamu baca firman Tuhan seperti ini, nggak hanya cukup tahu, seperti kayak kamu tahu air ini, tapi kamu perlu minum. Nah, ini kayak contohnya minum. Ya kan? Cuma gimana ini dimasukkan ke dalam hatimu?
Nah, kamu tahu saja nggak? Bagaimana masukkan ke dalam hati? Nah, kan selama ini kita seringkali kebanyakan tahu tapi lupa dimakan. Ya, akhirnya nggak pernah kenyang. Ya kan? Sampai Tuhan itu kasih ilustrasi kan sama kita. Ini loh tubuhku, ini loh darahku, makan dan minum. Jadi memang mesti makan dan minum. Termasuk perkataan dia. Ya, tubuhnya aja kita makan, darahnya aja kita minum. Kata-katanya apa lagi? Kenapa? Karena kalau nggak dimakan, nggak diminum, sama seperti tadi. Ini minuman, nggak diminum, ada benefitnya? Nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada energi yang masuk. Nah, manusia itu hidup dari energinya Allah. Oke? Tubuh dan jiwa hidup dari energinya Allah. Apalagi roh kita, ya, jiwa kita, energinya Allah. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar seperti ini, tapi nggak cukup hanya tahu. Kita mesti masukkan ke dalam hati. Caranya gimana ya? Buka hatimu, terima di ya selama ini kalian kan udah pelajari ya di banyak spiritual formation. Nah, itu yang kita mesti kerjakan, ya. Oke, ini kata sir, ada kata benefitnya ya. Ini penting. Sehingga saya ingat kata benefit ini tadi, saya ingat ilustrasi tadi tentang makan itu. Jadi setiap part of the text itu menjadi benefit. Walaupun misalnya kayak ayat 1 ya, apa yang mau kita eksegesis ini ya? Nah, ternyata setiap ayat punya benefitnya. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya. Dalam penglihatan saya itu proses dia melihat seperti apa? Apakah dalam mimpi atau dia melihat secara langsung? Ya. Vision, penglihatan itu, nah ini kata Eusebius ya, jawab pertanyaanmu. Ini bukan hanya penglihatan biasa atau sesuatu yang dilihat dengan mata fisik saja. Ya, tetapi ini saya prophetic vision, ya, visi nubuat atau penglihatan nubuat yang datang dalam satu jangka waktu yang mungkin cukup lama, panjang, bisa seumur hidup dia. Jadi nggak kayak sebulan dilihat terus langsung ya saya tulis, enggak. Jadi ya sepanjang hidupnya adalah hidup yang terus menerima penglihatan itu. Nah, ini kata Eusebius ya. So a prophetic vision of things to come in far distant times. Ya. Lalu ini apa lagi? Coba. Sama seperti Musa ya, yang melihat hukum Allah itu tidak hanya 1 hari 1 malam gitu. Ya, tapi sepanjang 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Nah, di situ Tuhan memberikan dia penglihatan-penglihatan. Oke, ini kata Eusebius bahwa bukan dilihat dalam seperti mimpi, ya, tetapi memang ada Roh Kudus yang atau Divine Spirit ini yang menerangi jiwanya atau pikirannya. Jadi bukan kayak Yesaya itu tiba-tiba mimpi lalu dapat penglihatan gitu, bukan ya. Tapi Roh Kudus yang menerangi pikiran dia. Nah, sehingga ini bukan Yesaya itu kayak orang lagi mabuk nulis apa nih gitu. Ya. Oke, that's the vision. Ini dari Eusebius ya. Coba kita lihat lagi. Jadi Genesis. Tadi ini Basil, Eusebius. Nah, ini satu lagi ya. Misalnya ada Eusebius lagi. Coba. Nih, kalian komentari apa?
Kenapa far distant time, dalam jangka waktu yang lama? Karena kamu lihat berapa pemerintahan itu. Usia, Yotam, Ahaz, Yehezkiah. Ya, 4 raja di situ. Nah, ini katanya for the age of this king covered 50 years in all. Jadi lebih kurang kata Yesaya, kata Eusebius itu 50 tahun dia dapat penglihatan. Ya. Ya, kira-kira 4 raja itu ya seumur hidupnya Yesaya lah ya. Jadi ini bukan satu single komposisi, tapi memang diucapkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, beruntung ini sudah dikompilasi ya menjadi berapa pasal nih saya ini, ada 66 pasal ya kan. Nah, sekarang kita tinggal baca. Oke. Nah, apa yang dia tulis ini, dia determine the meaning of the event of the time and to suit the prophecy for the event that occur in this range ya. Jadi setiap masa pemerintahan raja itu ada eventnya masing-masing. Misalnya Usia, Yotam, Ahaz, Yehezkiah ya. Jadi ada konteksnya masing-masing. Oke. Saya kira cukup ya, Yesaya pasal 1 ayat 1. Sekarang kita lihat ayat 2. Nah, coba baca ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membebaskan anak-anak, membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, ini langsung kesannya suram ini. Ya, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ya, ini kayak orang tua yang kecewa dengan anaknya karena memberontak. Ya. Jadi kalau yang jadi orang tua baca ayat ini kenal banget. Nah. Oke, kita sekarang lihat teks Ibraninya ya, sama Septuagintanya. Coba baca Ibraninya dulu. 1, 2, 3. Samaim. Ya. Oke. Jadi kalau saya bilang, yeah, here, oh heavens, itu apa? Simu samaim. And give ear. Apa? Oke. All earth. Hai bumi. Eretz. For the Lord has spoken. Diber. Iya, telah berbicara ya. Sons have I real. Iya. And brought out. Mengasuh ya, atau membesarkannya kan. But they have rebelled against me. Nah, gampang kan? Ya. Yang kalian udah belajar Ibrani harusnya dilancarin gitu, ya. Sekarang kita lihat Septuagintanya. Coba baca akue, urane, kai,
Bacanya kayak anak TK. Akue urane kai enotizu. Artinya apa ini? Ya, hear, oh heaven, and enotizo apa? Give ear, dengarkanlah, ya kan? Atau berilah telingamu, artinya perhatikanlah, dengarkanlah. Oke, G, hai bumi, ya kan? Hoti kurios elalesen. Sebab Allah berbicara. Kuios egenesa. Aku membesarkan anak-anak, ya. Aku melahirkan anak-anak. Oke, sons have I beget. Kai ufosa, dan membesarkan, lahir dan besarkan. Oke, autoi, mereka. Tetapi me ete tesan, ya kan? Tetapi mereka menolak aku. Tetesan itu reject, artinya menolak, atau tidak mengakui, memberontak aku. Rebel. Ya, kalau Septuagintanya pakai kata ateteo atau etetesan di sini, artinya reject, menolak. Nah, kita pahami dulu textual meaning-nya, ya kan? Nah, dari situ sintaktik formnya gimana? Apa intinya di situ? Sintaktik konten itu kan temukan kan berapa kolomnya atau berapa poinnya, berapa ini ya, subjek plus predicate, mana intinya? Nah, apa? Kata kerja utamanya apa di situ? Akui, dengarkanlah dan perhatikanlah. Ya, atau dengarlah dan berilah telingamu, atau perhatikanlah. Nah, kalau Ibraninya apa di situ? Apa? Simaim sama hear, mendengar, apa itu? Azen, ya kan? Di sini fahazani. Perhatikan, dengar dan perhatikan. Oke? Apa yang harus didengar dan diperhatikan? Nah, ini dia. Apa? Jadi intinya di sini dengarkan dan perhatikan. Satu, apa? Dua, apa? Nah, buat sintaktik konten itu seperti itu. Ya, sama kayak di yang lalu kan ada apa namanya, form atau strukturnya, ya kan? Subjek ini, predikatnya ini, subjeknya ini. Nah, ini subjek predikatnya ini intinya dengarkan dan perhatikanlah. Sebab apa? Allah berfirman. Yang kedua apa? Sebab Allah berkata apa? Iya, aku melahirkan atau membesarkan dan mengasuhnya, kan, membesarkannya, baru tetapi mereka memberontak. Berarti ini ya, dengarkan dan perhatikan firman Tuhan berkata. Baru yang kedua apa? Aku melahirkan. Yang ketiga apa? Aku membesarkan. Yang keempat apa? Aku memberontak, tapi mereka memberontak atau menolak. Nah, gitu. Jadi mesti disusun jelas gitu perbagiannya. Bisa nggak? Ya, misalnya ini. Akue urane satu. Ya. Nih. Kai enotiso G. Ini intinya di sini. Ya. Baru yang kedua, hoti kurios elalesen, ya kan? Kuios egenesa yang ketiga. Ufosa yang keempat. Deme atetesan yang kelima. Nah, kan gitu. Jadi perbagian-bagiannya mesti jelas. Tapi dari bagian itu yang mana yang menjadi intinya?
Yang tadi dengar dan perhatikan. Oke, Tuhan berkata apa? Ini aku melahirkan, aku membesarkan, tapi mereka menolak. Ya, bisa paham? Nah, oke, itu jadi udah tahu secara apa namanya saptiknya ya atau teksnya. Nah, sekarang secara noetiknya apa? Kamu lihat di situ. Dengarlah, perhatikanlah, hai langit dan hai bumi. Nah, itu semua ada spiritual meaning-nya. Oke? Tuhan berfirman. Apa maksudnya ini? Aku membesarkan anak-anak atau melahirkan anak-anak. Apa artinya? Anak-anak ini maksudnya apa? Membesarkan itu maksudnya apa? Jangan asal tebak dulu, baca dulu ya kan? Mengasuhnya. Oke? Mereka memberontak terhadap aku. Nah, kenapa? Apa maksudnya memberontak di sini? Nah, jadi semua itu ada kata siri tadi, ada spiritual meaning-nya. Nah, itu yang kalian harus temukan. Ya. Nah, misalnya saya tulis seperti ini ya. Yesaya 1 ayat 2. Ini jelas adalah murka Allah. Ya, Allah murka karena Tuhan berfirman di sini. Allah berbalik dari orang-orang pilihan dalam muka dan kesedihan kepada ciptaannya yang lain. Jadi Allah itu marah kepada orang-orang pilihannya, dalam hal ini siapa? Bangsa Israel. Dia berduka untuk langit dan bumi. Dengarkan malaikatku suci dan rasional, dengarkan semua hai makhluk duniawi yang irasional. Jadi Allah itu rasional, ya, tapi manusia itu irasional. Aku ingin membuat orang-orang ini suci dan rasional, dan mereka telah merendahkan diri mereka sendiri di bawah makhluk-makhluk irasional dengan ketidakmurnian dan ketidakbersyukuran mereka. Gitu. Aku telah menyebut mereka anak-anakku. Ya, di sini dipakai kata apa? Apa? Kata anak. Atau Septuaginta itu pakai genau, beget, artinya melahirkan. Anak, melahirkan ya anak, ya kan? Kalau Ibraninya apa? Ini ya. Banim. Benar nggak? Banim itu artinya apa? Anak, sons atau keturunan gitu ya. Oke. Nah, aku telah menyebut mereka anak-anakku dan meninggikan mereka, dan mereka berpaling dariku dan mengejar berhala busuk. Nah, itu yang membuat Allah itu kecewa. Kenapa? Karena ditolak, Allahnya ditolak. Yang mereka kejar atau mereka pilih adalah tandingannya Allah. Apa itu? Berhala, dewa berhala. Ingat konteks historisnya pada itu zaman Raja Asyur yang sangat berhala itu. Ya, murka Allah, murka yang maha kasih, yang bahkan 1000 kali berbuat baik kepada penderita kusta dan bahkan 1000 kali diludahi oleh penderita kusta. Ketika dan jika semua unsur bisa berbicara dengan semua makhluk hidup, menyaksikan semua mujizat besar dilakukan oleh Allah yang hidup bagi umat Israel di Mesir dan di padang gurun, hanya jika mereka berpaling dari penyembahan berhala dan percaya kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Hidup. Jadi kenapa kok Allah itu murka? Karena mereka memberontak. Sebab mereka itu menyembah berhala. Ya, dan ini sudah menjadi penyakit dari bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir itu. Oke, hal ini dapat dibuktikan dengan air dan darah, dengan batu dan kayu, dengan kegelapan dan api, dengan katak dan lalat, dengan burung dan ular, dengan penyakit dan kematian, dengan awan dan asap, dengan angin dan mana, dengan tembaga dan besi bersama dengan Firaun, ya, dan tak terhitung banyaknya bangsa yang secara ajaib dikalahkan oleh tangan Allah dan disingkirkan dari jalan umat Israel. Jadi dari sejak dulu mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, tapi tetap saja mereka berpaling dari Allah, mengejar berhala. Padahal mereka sudah mengalami banyak mujizat dari Allah. Ini adalah penglihatan yang mengerikan dari Yesaya bin Amos, ya, visi yang dimiliki oleh Yesaya ini bahwa Allah tidak suka ketika umatnya itu
berpaling darinya. Ya. Jadi kalau sudah menyembah berhala, nah bagi Allah itu sudah akhir, karena sudah berpaling. Tapi kalau misalnya kayak masih berdosa, masih males, bandel, nah itu masih oke loh. Tapi kalau sudah berpaling kepada berhala, itu sudah dosa paling mengerikan. Nah ini yang dilihat di ayat yang kedua, bahwa bangsa ini bangsa yang berpaling kepada dewa berhala. Oke. Jadi kata memberontak di sini artinya apa? Berpaling dari Allah, menyembah berhala. Ya. Nah, apa kata Athanasius? Coba. Nih. Dia bahas tentang anak-anak ini siapa dulu? Kan di situ ada kata, aku telah melahirkan. Masa sih Allah melahirkan? Secara fisik? Tentu tidak ya kan? Tapi maksudnya apa? I have begotten. Nih. Sons have I real atau I have begotten. Kalau aku suka terjemahan Septuagintanya ya. I have begotten, egenesa. Aku telah melahirkan anak-anak. Nah, secara tentu ini nggak bisa hanya secara teks saja kan. Oh, masa Allah melahirkan? Ibunya siapa dong kalau gitu? Memang Allah menikah gitu. Lalu punya istri. Kan enggak kan? Berarti secara spiritualnya artinya apa? I have begotten atau sons have I real. I have nourished and brought up children, anak-anak. Nah, apa artinya di sini? Nah, ini kan kita ditolong oleh Athanasius kan. Ternyata ini bukan anak dalam pengertian secara jasmani, by nature. Karena anak by nature itu hanya yaitu anak Allah itu satu yang tunggal itu yaitu Yesus Kristus. Tetapi di sini bukan bicara tentang Kristus. Ini bicara tentang apa? Bangsa Israel atau mereka yang lahir by grace. Ngerti nggak? Jadi anak-anak ini, bangsa Israel ini kayak diangkat, diadopsi jadi anaknya yang memang bukan by nature tapi by grace. Nah, seperti kita disebut anak-anak Allah kan? Tapi lahir dari naturnya Allah bukan hanya Kristus yang lahir dari naturnya Allah. Tapi kenapa kok kita juga disebut anak Allah? Karena kita lahir by grace, oleh anugerah. Nah, ini kata Athanasius, ya. Sehingga ada anak yang dilahirkan oleh Allah by nature, itulah firman Allah, logosnya Allah sendiri, anak tunggal Allah yang kita beri nama Kristus, Yesus Kristus. Tapi juga ada anak-anak yang diadopsi by participation. Oke, yang menerima the Spirit, yang menerima Roh Kudus by participation atau by grace. Ya, tentu bangsa Israel di sini bukan children by nature, karena Allah nggak pernah melahirkan secara nature seperti itu, ya. Tetapi ini adalah apa namanya karunia dari Roh Kudus atau by participation by grace. Ya, nah tetapi sayangnya di sini apa? Mereka apa? Iya, mereka tidak mensyukuri bahwa apa yang sudah Allah kerjakan. Ya, bahkan tadi kan saya tulis di sini Allah itu sudah bernubuat di dalam apa? Batu, kayu, kegelapan, api, katak, laut, ya kan? Allah sudah kerjakan itu semua, burung, ular, penyakit, kematian, awan, asap, angin, mana, semua sudah dikasih. Allah sudah membesarkan mereka dengan mana? Dengan berbagai macam mujizat. Tapi mereka apa?
tetap menolak. Oleh karena apa tadi? Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Oke? Jadi ini kalau dari pasal pertama aja kita sudah tahu bahwa ada penghakiman ini, nanti akan ada judgment terhadap bangsa Israel, bangsa Yehuda. Ya. Tetapi ketika mereka repent, bertobat, maka Allah akan menerima mereka kembali dan memberi mereka terang, kata Athanasius. Dia akan memanggil mereka kembali menjadi anak-anak. Ya, yang memang dari sejak mula diberikan anugerah. Nah, itulah Allah yang penuh kasih tadi. Menerima siapa saja yang mau bertobat. Oke? Nah, ini by Athanasius. Kata anak di sini artinya apa tadi? Hah? Apa? Anak di sini maksudnya apa? Anak-anak Allah di sini maksudnya apa? Hah? Anak-anak di sini maksudnya apa? Iya, ini cerita tentang anak-anak di sini dalam konteksnya bangsa Israel yang diadopsi oleh Allah menjadi anak-anaknya oleh anugerah. Nah, nanti ketika by nature-nya anak yang by nature itu datang, Kristus, barulah nanti di situ anugerah itu buat semua bangsa. Kita jadi anak-anak Allah by grace in Jesus Christ. Kita menjadi anak-anak Allah oleh anugerah di dalam Kristus. Ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu dia. Nah, ini kalau Yesaya ini kan ibaratnya sudah melihat bahwa ada anak-anak Allah ini. Ya, by grace tapi. Nah, ini kan satu penglihatan gitu. Kok bisa Yesaya menulis, aku membesarkan anak-anakku. Aku melahirkan mereka, membesarkan mereka, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, kok dia bisa melihat Allah yang punya anak, dibesarkan, lalu ditolak gitu. Nah, ini kan satu penglihatan. Bahwa ke depan nanti, yaitulah ada namanya anak-anak Allah, yaitu gerejanya. Ya, kita adalah gerejanya, kita adalah anak-anak Allah. Karena kita diadopsi menjadi anak-anak Allah by grace. Paham nggak? Di situ. Nah, ini satu penglihatan bahwa ke depan nanti ada anak-anak Allah ini. Cuma anak-anak Allah ini namanya anak, ya gitu. Nggak tahu diri. Sama kayak kalian. Ya kan? Gitu. Kenapa nggak tahu diri? Karena memberontak terhadap orang tuanya. Gitu. Ya. Apa yang menyebabkan mereka memberontak? Mereka berpaling dari orang tuanya. Berpaling kepada dewa berhala. Ya kan? Oke. Nah, sama seperti sekarang. Banyak orang yang berpaling kepada berhala, bukan kepada Allah yang sejati. Ya, jadi kalau sudah berpaling kepada berhala, ya artinya kan sudah apa itu namanya? Ya sudah memang kayak berpaling gitu. Harusnya jalannya ke sana, malah dia balik gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini kata Athanasius apa lagi. Nah, ini tugas kalian apa? Baca. Oke. Nah, ini Athanasius mengatakan ini anak-anak yang memberontak terhadap Allah. Ini adalah mereka yang tidak memiliki hukum. Tidak ada law lagi.
Ya. Tidak disebut anak-anak lagi, tapi orang asing. Karena apa? Anugerah diambil dari mereka. Nah, makanya kayak bangsa Israel dibuang, bangsa Yehuda dibuang, ini adalah satu contoh bahwa anugerah itu diambil. Akhirnya mereka jadi orang asing di negeri orang. Strangers. Ya. Nah, itu murka Allah. Jadi kalau kita yang sudah diangkat jadi anak by grace, ya kan? Kita bisa jadi strangers. Jadi orang asing di mata Allah. Sama lah, misalnya kamu dalam keluargamu, gitu ya. Ya lah, gitu. Kamu melawan orang tuamu, ya, atau kamu merontak terhadap dia, kamu bisa jadi strangers, jadi orang asing di rumah itu. Ya, gitu. Oke. Coba kita lihat yang lain ya. Misalnya dari John Chrysostom, mengatakan apa? Nah, ini sama seperti yang terjadi kayak pada zaman Musa, waktu dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, kan? Nah, dia punya satu full view, ya, satu penglihatan bahwa ada hal-hal yang akan terjadi gitu ya kepada bangsa ini. Makanya di situ dikatakan, dengarlah oh surga, hear oh heavens. Ya, oh heavens ini mengacu kepada siapa? Lalu attend or earth. Ya, dengarlah hai surga, perhatikanlah hai bumi. Nah, jadi di sini bahwa apa yang dituliskan oleh Yesaya maupun Musa di sini adalah benar, sebab yang mendengarkan, yang menjadi saksi itulah langit dan bumi. Nah, ini kata Chrysostom. I give you as witnesses to heaven and earth, says Moses. Ya, berarti apa yang dikatakan oleh Musa, apa yang dia lihat, apa yang dia dapat, lalu dia ajarkan kepada bangsa Israel itu saksinya adalah langit dan bumi. Ya, bahwa kamu akan masuk dalam tanah perjanjian kalau kamu taat. Tapi kalau kamu mengabaikan Allah, kamu akan jadi bangsa asing di negeri orang. Ya, nah ini sama kembali kayak terjadi pada bangsa Israel dan Yehuda. Yesaya datang dan dia menyadari ancaman ini terjadi lagi. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Musa. Ya, coba kita lihat misalnya kita baca Ulangan 32 ayat 1. Ini yang dikutip oleh Chrysostom. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau bicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Nah, ini di sini ya. Ulangan 32 ayat 1. Nah, ini kembali lagi terjadi kayak zaman Musa. Apa yang terjadi pada zaman Musa? Bangsa Israel menyembah berhala. Nah, ini kayak penyakit keturunan ya, pernah habis sampai sekarang. Oke. Nah, ini yang dikatakan oleh
oleh Chrysostom bahwa artinya ini apa? Kata langit dan bumi di sini artinya apa? Dengarlah hai bumi, dengarlah hai langit. Maksudnya apa? Langit dan bumi itu jadi saksi bahwa apa yang terjadi pada bangsa ini sungguh menyedihkan. Oke? Bisa paham nggak di sini? Ya, kalau ada yang mau tanya ya. Soalnya ini kita lihat secara patristik, jadi kita pelan-pelan ya. Oke, Tertullian ini dikatakan, nih, coba apa yang bisa kalian pelajari di sini? Nah, kata iya di sini jelas Allah itu sebagai Bapa karena kata begotten tadi. Nah, kalau Allah itu sebagai Bapa bukan dalam pengertian by nature atau by kodrat, tapi by grace tadi, ya kan? Oleh anugerah tadi. Maka kalau ada Bapa yang melahirkan, dia katakan, ingat seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Nah, Bapa yang kami di surga itu, Bapa yang menghendaki anak-anaknya untuk taat. Nah, maka di sini kan Yesaya mengatakan, atau Yesaya melihat satu kesedihan ya, atau satu murka dari Allah bahwa Bapa ini tidak ditaati. Ya. Dan saksinya adalah langit dan bumi. Gitu. Oke? Nah, ini kata Tertullian. Ya. Misalnya kita bisa baca tadi dalam Ulangan 4 ayat 26. Coba baca. Apa aku memanggil langit dan bumi jadi saksi terhadap kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri mana kamu menyeberang Sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lagi untuk menunggu di sana, tetapi pastilah kamu. Nah, jadi kalau Allah tuh sudah memanggil langit dan bumi menjadi saksi, maka konsekuensinya mengerikan. Apa konsekuensinya? Binasa. Jadi orang-orang yang memberontak melawan Allah dibinasa. Gitu. Ya. Maka dalam Yesaya 30:9 itu bangsa ini adalah bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Coba baca Yesaya 30:9. Yesaya 30:9. Coba baca. Mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Nah, itulah akibatnya mereka menyembah berhala karena suka bohong, enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Nah, jadi kata pemberontakan di sini atau rebel di sini ya, kasu ini ya dari kata kasa nih, kita bisa klik kanan, kamu search on lema di sini. Nah, kamu lihat di sini nanti akan muncul ya. Di mana aja ini kata memberontak banyak ya, misalnya dalam Yesaya sendiri nih banyak banget kata memberontak di sini ya kan. Nah, salah satunya tadi yang kita baca tadi Yesaya 36 itu ya. Nah, kamu bisa search lagi, ini kan data-data yang kamu bisa pakai. Dia memberontak dalam hal apa tadi?
suka bohong, tidak mau mendengar pengajaran Tuhan, menyembah berhala, kan gitu. Nah, kamu perlu uraikan di situ. Ya. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ya kan? Nah, ini cerita tentang bangsa Israel sendiri. Oke. Nah, ini kata rebel ya. Nah, kalau kita lihat di sini di Septuagintanya etetesan itu kita klik kanan seson lema, ini juga ada muncul. Ya. Misalnya di dalam Yesaya 21 ayat 2. Ya. Lalu ada Yesaya 24 ayat 16. Oke. Nah, ini data semua yang kalian bisa pakai untuk menjelaskan tentang pemberontakan. Nah, itu caranya. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke ayat yang ketiga. Coba baca ayat yang ketiga. Ibu domba yang terkenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palukan yang disediakan tuannya, tetapi umat tidak memahaminya. Iya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Ya. Nah, itulah pemberontakan mereka. Coba baca Ibraninya. Ya, Sol, Konehu, Mahalon, Nababehu, Okay. The ox knows its owner. Ibraninya apa? Yada, sor, the owner, its owner. Yada kan mengetahui. Sor itu apa? Ox, ya kan? The ox knows its owner. Mana its ownernya? Apa? And the ass its master creep. Konehu itu apa? Konehu itu artinya yang punya, yang di ownernya kan? Tetapi Israel tidak. But Israel does not know. Nah ini Israel lo yada, ya kan? Lalu keledai mengenal palungannya. Apa di situ? Nah ini keledai apa nih? Fahamir, avir, apa? Ya. Iya. Amir, terus Evo. Oh, sorry. Saya lihat kok ayat yang ayat 3 kan? Ya. And then my people does not understand. Tetapi umatku tidak memahaminya. Ami lo hibona. Yang tadi kalau keledai mengenal palungan, keledai itu apa? Fahamor ebus, ya. Nah, sekarang Septuagintanya, ekno, bus, ton, tesamenon, kai, onol, sten, fatenen, tukurio,
Suneken. Ya. Eknobus. Ton kete samenon. Artinya apa? The ox know its honor. Kai honos ten fatenen. Artinya apa? Dan keledai ten fatenen mengenal palungannya, ya kan? Tu kurio autu Israel. Fatenen tu kurio itu dia the master grip. Tapi autu Israel de ekno. Tetapi Israel tidak memahaminya, ya. Dan holaus me u suneken. Tetapi bangsaku tidak mengerti. Nah, ini tambahan ya. Kalau di Ibraninya nggak ada ya di situ. Ya, but Israel tidak, atau Israel does not know me, tetapi Israel tidak mengenal aku. Nah, kamu perhatikan di sini. Israel they make up ekno, ya, the make up ekno artinya apa? Israel tidak mengenal aku, dan bangsa ini tidak memahami aku. Nah, gitu artinya. Saya lagi ya. Lembu mengenal pemiliknya. Ekno, bus, ton, ketesame, non. Dan keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tukurio auto. Nah, sampai situ. Lalu Israel the make u ekno. Israel tidak mengenal aku. Kai ho laos me u suneken. Dan umatku atau bangsaku tidak memahami, ya, tidak memahami aku. Dan bangsa itu tidak memahami aku. Nah, sekarang susun. Tadi kan terjemah literalnya. Sekarang susun sintaktik poinnya gimana? Ada berapa itu? Hah? Ada berapa poin kira-kira atau berapa klausa di situ? 4 apa saja? Lalu yang kedua? Oke, ketiga? Oke, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Itu 1. Lembu mengenal pemiliknya. Israel tidak mengenalnya. Yang ketiga, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Umatnya tidak memahaminya. That's it. Nah, apa maksudnya ini? Nah, kan gitu pertanyaannya. What does it mean? Nah, saya sekarang lihat di sini, ini data-data yang kalian bisa pakai di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri di sini di Bible Box. Ya, lalu ini ada namanya Catena Bible, misalnya apa kata Ambrosius, ya kan? Agustinus, oke. Lalu ya Basil, ya, BD. Jadi nggak tiap ayat itu nggak sama banyak ya. Nah, misalnya kata Gregory di Theologian, misalnya ini yang paling ringkas. Dia menjelaskan apa di sini? Yesaya menyebut kamu tahu pemilikmu seperti ox, lembu, dan keledai tahu palungannya. Nah, ini satu
satu tipologi dari ya Menger itu palungan seperti Tuhan yang lahir di situ, donkey, keledai, ya. Nah di ox ini lembu, ini diumpamakan seperti kamu. Gitu. Nah, ini kata Gregory Theologian, ya. Oke, kita coba baca ini dulu. Yesaya 1-3. Nah, karena tadi kan bangsa Israel yang sudah dibesarkan oleh Tuhan, diadopsi jadi anak, lalu memberontak menolak Allah, ini seperti apa ya? Rasa tidak tahu berterima kasih manusia yang kemudian oleh Yesaya tulis gini, dipermalukan oleh rasa terima kasih dari hewan. Lembu aja kenal pemiliknya gitu. Keledai aja kenal palungan. Ya. Nah, manusia tidak. Jadi ini apa ya? Ironis sekali. Nah, ini maksudnya gini, lembu yang tidak rasional tahu siapa tuannya. Ya, maksudnya yang tidak rasional itu yang tidak bisa berpikir gitu ya kan? Ketika keledai tahu siapa tuannya, bagaimana mungkin manusia yang rasional tidak tahu tentang Allah, pencipta dan pemeliharanya? Ya, Israel artinya kan dia yang melihat Allah. Nah, setiap manusia yang rasional seharusnya dengan rasionalitasnya menjadi orang yang melihat Allah, mengenal Allah, merasakan kehadiran Allah, dan melayani Allah seperti yang pernah dilakukan Yakub yang lemah lembut dan luar biasa. Jadi yang saya tulis ini saya ambil dari ini ya, berbagai macam bahan di Bapak Gereja ya. Nah, jadi dia katakan di sini, Israel sendiri adalah orang yang melihat Allah, harusnya dia orang yang rasional ya. Kalau dia melihat berarti dia mengenal Allah, bisa merasakan kehadiran Allah, melayani Allah seperti yang pernah dilakukan Yakub yang lemah lembut dan luar biasa. Tetapi ketika manusia rasional yang seluruh martabatnya dalam pengetahuan tentang Allah tidak mengenal Allah, yaitu ketika orang melihat Allah menjadi buta terhadap Allah, maka martabat lembu dan keledai di atas martabat manusia. Lembu dan keledai yang nggak bisa melihat Allah, ya maksudnya yang tidak mengenal, yang bisa mengenal pemiliknya gitu loh. Yang irasional apalagi harusnya manusia yang bisa melihat Allah, mengenal Allah, tetapi sebaliknya menjadi buta terhadap Allah. Maka otomatis apa? Manusia itu di bawah martabatnya hewan. Karena seekor lembu tanpa kecuali mengenali tuannya dan keledai tanpa kecuali mengenali orang yang memberinya makan. Sementara di antara manusia ada pengecualian yang tidak mengakui Allah mereka. Di semua alam yang diciptakan, kedurhakaan adalah penyakit manusia. Yang tadi yang memberontak tadi. Ketidakberdayaan bukanlah penyakit hewan, tetapi penyakit manusia. Sayangnya hanya manusia, hanya mereka yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang melihat Allah. Dan yang ketika mereka kehilangan kesalehan mereka, menjadi lebih miskin daripada lembu dan keledai. Nah ini kenapa saya membandingkannya dengan lembu dan keledai. Ini mau menunjukkan betapa bobroknya manusia sampai mereka lebih rendah daripada hewan. Ya, atau lebih miskin daripada lembu dan keledai. Oke. Nah, kita adalah martabat atau punya dignity sebagai orang yang melihat Allah. Tetapi jangan sampai kita tidak mengenal Dia. Gitu. Oke, ini yang mau dikatakan di dalam teks ini. Ya. Dan kalau kita tidak mengenal Dia, kita lebih rendah dari hewan. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Ambrosius misalnya ya. Coba kita ke komentarnya. Nah, sekarang tugas kalian nih, coba baca ini. Nah, oke. Nah, ini Ambrosius mengatakan ini adalah satu nubuatan tentang penderitaan Tuhan. Ya, ini secara patristik ya.
the patience of the Lord. Gitu. Kemudian kita coba lagi penderitaan Tuhan. Nah ini, maksudnya apa tadi? Maksudnya gini, keledai di sini, ya, itu kan binatang yang bodoh. Tapi mendengar dan mengikuti suara gembalanya. Nah, kalau keledai ini gambaran Kristus, Kristus itu seperti direndahkan gitu. Ya, yang mendengar perkataan Bapaknya. Nah, ini kata Ambrosius, ya. Oke. Kita coba lihat lagi yang lain. Kita lihat yang ini dulu. Basil ya. Nah, apa kata Basil di sini? Ya. Tadi yang saya jelaskan ini. Jadi kalau kita tuh dibesarkan oleh orang tua kita, harusnya kita punya rasa terima kasih. Ada gratitude-nya. Tapi kalau nggak ada, kita lebih rendah daripada binatang. Nah, ini kata Basil ya. Oke, coba lagi. Tadi itu Basil, coba BD ya. BD ini dari Barat ya, Bapak Gereja Barat. Nah, ini bagus nih. Coba. Apa kata dia? Ox itu menunjuk siapa? Secara spiritual. Iya, betul. Orang-orang Yahudi. Lalu yang memang punya satu tradisi membawa apa? Yok ya. Yok itu berarti kuk ya. Kuk dalam pengertian beban hukum Taurat itu. The yoke of the law. Jadi kayak hukum Taurat itu kayak jadi satu kuk buat bangsa Israel. Nah, itulah dilambangkan lembu tadi yang kerjanya memang bawa kuk untuk baja. Ya kan? Nah, lalu donkey, keledai. Ini spiritual meaning-nya apa? Ini karena kita lagi cari spiritual meaning ya kan? Donkey itu menunjuk siapa? Bangsa. Ya, yang bodoh adalah pengertian yang tertipu oleh penyembahan berhala sehingga hidupnya tidak bersih, tapi di dalam penyembahan berhala, idolatry. Idolatry itu artinya penyembahan berhala. Nah, makanya menarik ya, Yesaya memakai nama binatang di sini apa? Ox and yoke, donkey. Ya. Nah, dari kedua bangsa ini akan banyak orang akan beralih kepada Injil, anugerah Injil. Ya. Dan mengenali siapa pemilik mereka. Jadi oleh BD itu dibalikin kayak tadi. Tadi kalau Basil mengatakan bangsa Israel itu lebih rendah daripada binatang, sedangkan BD itu melihat binatang ini simbol dari bangsa Yahudi dan bangsa
bangsa-bangsa lain yang nanti percaya kepada Kristus, yang akhirnya lewat bangsa inilah banyak orang bertobat, mengenal kembali siapa pencipta mereka. Jadi kalau kita kembali kepada Kristus, kita itu kayak kembali kepada pencipta kita. Ya, gitu. Ini kata APD. Nah, nanti lewat bangsa. Nah, kan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul seperti itu ya, lewat bangsa Yahudi, maka Paulus bertobat. Akhirnya banyak bangsa-bangsa bertobat. Nah, artinya binatang-binatang itu kembali mengenal siapa pemiliknya. Gitu. Ya. Tetapi waktu pada zaman Yesaya, bangsa Yahudi ini apa? Dikatakan apa? Tidak tahu berterima kasih, ya kan? Gitu. Tapi nanti bangsa ini juga lahirlah gereja. Oke. Nah, apa kata Agustinus ya, kita lihat. Nah, donkey atau apa namanya di sini, keledai, mengenali palungannya yang diberikan oleh tuannya. Apa maksudnya di sini? Keledai yang mengenali palungan tuannya ini cerita tentang siapa? Cerita tentang siapa ini? The donkey is his community, which came from the people of Israel, clearly not unbroken, but which recognize the master manger. Jadi ini cerita tentang Kristus, ya, yang lahir di palungan itu nantinya. Kristus yang lahir di palungan itu, dia membawa bangsa-bangsa tadi, donkey itu kayak bangsa-bangsa, ya, yang dibawa oleh Kristus, mengenali kembali siapa penciptanya. Makanya ada nubuat. Ini keledai kenal tuannya. Nah, nanti ini akan menunjuk, ini bangsa-bangsa lain ini akan kembali kenal Tuhannya. Tapi harus lahir dulu seorang anak di dalam palungan itu. Makanya ada donkey yang mengenal palungannya itu. Kita nanti akan mengenal palungannya itu, maksudnya Kristusnya. Nah, dengan kita mengenali Kristusnya, kita kembali mengenal pencipta kita. Atau pemilik hidup kita. Sama kayak tadi, donkey mengenali pemilik palungan itu. Jadi ini satu nubuat bahwa nanti memang ada bangsa-bangsa nanti yang akan mengenal Tuhan sebagai pemiliknya. Ya. Gitu. Nah, sehingga menarik di sini, walaupun ini dalam nada marah, mereka tidak mengenal aku, tidak mengerti aku, memahami aku. Tetapi di balik kemarahan Tuhan ini, nanti ini akan bangsa-bangsa akan kembali mengenal aku. Ya, makanya dalam setiap murka itu selalu ada kasih, kan, supaya dengan murka itu orang berbalik. Dengan kemarahan itu orang jadi berbalik, mengenal pemiliknya, mengenal Tuhannya. Oke, dan ini kata Agustinus ya. Nah, kemudian kita juga lihat Yesus itu duduk atau naik seekor keledai. Benar nggak? Iya kan? Kata keledai ini tadi, makanya tadi dikatakan oleh Ambrosius, ini menunjukkan kepada penderitaan Tuhan. Kenapa? Karena waktu Yesus sebelum disalib, dia masuk ke Yerusalem dengan naik apa? Keledai. Nah, disinilah kayak keledai itu kayak jadi satu pintu masuk bahwa Kristus ini menderita untuk bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa ini kembali memuliakan atau mengenali Tuhan sebagai pemilik hidup mereka. Nah, waktu kita tadi memberontak itu kan beralih kepada berhala kan. Padahal berhala itu bukan yang menciptakan kita, kok kita nyembah dia. Harusnya kita menyembah pencipta kita. Sama seperti
Yang lahirin kamu orang tuamu, harusnya kamu berbakti pada orang tuamu. Malah kamu berbakti sama tetanggamu. Nah, kan gitu. Ya kan? Oke, ada pertanyaan di sini? Ini bagus ya dari Agustinus. Nah, sekarang ini coba misalnya. Kata palungan tadi. Oke. Keledai mengenali palungan dari tuannya. Tadi keledai itu lambang dari bangsa. Palungan itu lambang dari siapa? Kristus yang lahir di situ. Nah, nanti bangsa-bangsa ini akan kembali mengenali Kristus. Lewat dialah, maka kembali mengenal pencipta mereka. Paham ya? Maksudnya di situ ya. Nah, sekarang coba nih, baca ini. Ini cerita tentang apa ini? Ini secara spiritual meaning-nya ini bagus ini. Ayo, kalian mesti nangkap nih maksudnya. Ya, nah di sini dikatakan gini, palungan itu kan tempat makan ya, oke, ya. Nah, Kristus dibalingkan di dalam palungan. Nah, dia tuh kayak menjadi makanan kita, ya. Nah, sehingga biarlah makanan itu berlomba-lomba dimakan oleh dua macam binatang tadi, yaitu lembu dan keledai. Ya. Nah, do not be ashamed to God's piece of burden. Ya. Carrying Christ, membawa Kristus, you will not go astray. Kamu tidak akan tersesat. Okay, with Him burdening you, you make your way through the various paths. Artinya apa nih? Dengan Kristus lah, ya tadi ya, kita kembali kepada pencipta kita, oke, akan membuat jalanmu itu, walaupun itu berat, tetapi membuat jalanmu itu jalan yang benar. Ya, nah, biarlah Allah itu apa? Rest upon us, ya, menuntun kita kemana Dia mau. Ya, nah sama seperti kayak tadi lembu yang dipasang kuk, ya kan? Itu kan dituntun oleh si pemilik tuannya kan? Benar nggak? Pernah lihat orang yang bajak sawah? Nah, dicambuk, baru dia jalan kan? Atau kuda itu ya, kalau dipukul dia baru lari kencang gitu. Nah, kita kira-kira itu kita jadi binatangnya Allah gitu. Cambuk Tuhan, kita jalan. Ya, Tuhan suruh belok kiri, kita kiri. Jangan Tuhan suruh lurus, kita belok misalnya itu. Atau Tuhan suruh ke kiri, kita ke kanan. Nah, makanya dia katakan jangan malu jadinya, jadi apa? Jadi binatangnya Allah. Maksudnya jadi lembunya Allah atau keledainya Allah. Oke. Nah, sebab kalau Tuhan atau Tuhan yang menuntun kita, kita nggak akan tersesat. Jadi memang percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Okay, through the Lord we come to the child so that we may rejoice forever with the child who was born today. Ya, nah ini katakan
Nah, Agustinus menasihati kita ini kayak binatangnya Tuhan. Jadi dimanapun Tuhan arahkan kita nggak akan tersesat. Oke, may He direct us where He wishes. May we be His beast of burden. Nah, dikatakan ya, beast itu artinya binatang, menjadi binatang beban Dia. Nah, makanya kan Tuhan Yesus pernah mengatakan kan, pikulaku yang kupasang. Siapa sih yang mikul kuk? Lembu kan? Ya kita kayak lembunya Tuhan. Iya. Gitu. Oke, secara spiritual ya maksudnya ya. Tapi kamu bukan berarti kamu lembu. Ya kamu manusia. Tapi secara spiritual itu kita itu kayak lembu yang oleh tuannya cambuk kemanapun ya dia jalan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah ini kira-kira 3 ayat sebagai satu contoh. Ya. Saya mau bukan kalian ringkas saja, tapi coba buat ayat yang keempat. Minggu depan. Ya. Baca Katana Bible, nangkap spiritual meaning-nya. Jadi dibuat dari ayat 1 sampai 4. Enggak, ayat 1 sampai 3 itu kan sudah dibahas. Kalian lanjutkan yang ayat 4. Satu aja lah, satu ayat aja. Coba latihan. Ya. Nah, caranya gimana? Ya kalian bisa dengerin lagi apa yang saya ajarin. Apa? Sedikit. Enggak apa-apa. 1, 2, 3 ya. Ya. Atau ini kan ada Clement, then Clement juga Justin Matthew. Oke, nggak apa-apa. Mulai buat terjemahan literalnya, sintaktik poinnya, lalu cari semantiknya ya. Kalian bisa tambahin misalnya dari komentar lain nggak masalah. Ya. Ayat 4. Kalau mau sampai ayat 6 itu. 4, 5, 6. Ya, ini tentang gambaran Israel ya. Ya. Ayat 4. Ayat 4 deh. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita selesai. Ya. Apa? Oh, enggak, memang bahannya cuma 3 ayat ini contoh. Ya kalau contoh-contohnya ini ada banyak di sini sih sebetulnya. Yang kayak gini. Jadi kita tidak tahu. Hah? Oh, gimana sih nyari misalnya di WordPress untuk kamu cari bahan apa? Judul-judul misalnya. Oh, mulai tanggal 1 dong. Sampai tanggal 30 Agustus itu. Bukan judulnya gitu ya. Bukan. Saya sisipin di cerita tentang Saint itu. Ya. Nah, ini. Jadi misalnya di atas ada cerita Saint apa ini ya. Ini Saint Isakius. Lalu nah di bawahnya ada tentang Yesaya. Ya. Nah, kalau yang bulan ini tentang Yohanes. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak yang di online?
menjahatkan dong. Itu sudah jadi